Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah agama atau AIK. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Nur Oktaviani dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pembahasannya meliputi A. Hakikat iman, B. Hubungan iman, ilmu, dan amal, C. Karakteristik dan sifat orang beriman, D. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama, hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki atau nikmat yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 74. Dalam ayat-ayat yang pertama, Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Mereka mengetahui Dialah semata yang mengatur kerajaannya tanpa ada sekutu. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah menjanjikan mereka derajat yang tinggi di sisinya, sebagaimana mereka juga memperoleh pahala dan ampunannya. Kemudian, dalam ayat yang kedua, Allah menyifati para sahabat Rasulullah SAW, baik muhajirin maupun ansor dengan iman yang sebenar-benarnya, karena iman mereka yang kokoh dan amal perbuatan mereka yang menjadi buah dari iman tersebut. Telah kita ketahui bersama lafaz iman, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan amal ke dalam makna iman, dan bahwa iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Yang kedua, B. Hubungan antara iman dan amal. Demikian sabdanya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dijelaskannya pula bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, suatu ketika seorang sahabatnya Imron berkata bahwasannya ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, amal-amalan apakah yang seharusnya dilakukan orang-orang?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Masing-masing dimudahkan kepada suatu yang diciptakan untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Hadis riwayat Abu Naim.
Ilmu itu ada dua, yaitu ilmu lisan, itulah hujah Allah Ta'ala atas makhluknya, dan ilmu yang di dalam qalb, itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seseorang itu tidak menjadi alim atau berilmu sehingga ia mengamalkan ilmunya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sekali peristiwa datanglah seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang lebih utama?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ilmu pengetahuan tentang Allah." Sahabat itu bertanya pula, "Ilmu apa yang Nabi maksudkan?" Jawab Nabi, "Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat itu rupanya menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah tangkap. Ditegaskan lagi, "Wahai Rasulullah, kami bertanya tentang amalan, sedang engkau menjawab tentang ilmu." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula, "Sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah bila disertai dengan ilmu tentang Allah, dan banyak amalan tidak akan bermanfaat bila disertai kejahilan tentang Allah." Hadis riwayat Ibnu Abdil Bir dari Anas. Yang ketiga yaitu karakteristik dan sifat orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang beberapa ciri orang yang bertakwa. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 2-5 yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Firman Allah lagi surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, "Bukanlah dianggap kebajikan itu hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji-janji apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan di dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada hubungan kaitnya dengan keimanan dan amal ibadah sebagai berikut: mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah telah anugerahkan, menepati janji apabila berjanji, memaafkan kesalahan orang lain, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama, berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariah. Yang ketiga, sedikitnya amal solih. Yang keempat, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.